ketika berkunjung ke tempat Imam Hanafi, beliau nggak melakukan kunut, menjadi imam dan tidak kunut. Rajin sekali sholat tahajud, sholat duha dia kata si emaknya ini kan. Oh iya ya bu, begitu. Videoin kita bikin status. Alhamdulillah anak saya pulang dari mondok sangat soleh sekali sholat duha gitu teman-teman. Ambil HP sih bu, dia pas masuk lagi spionnya sedang naik, sedang kunut dia maksudnya. Artinya bukan duha, dia sedang mengkodok sholat subuh. Artinya baru bangun anak tuh memang. Nah kalau di pondok dia dibangunin, kalau di rumah nggak ada yang bangunin bablas dia. Spion. Spionnya lagi naik. Dalam kasus sholat berjamaah itu ada dua juga tuh. Yang pertama kewajiban dia mengikuti imam, maka ketika dia kemudian tidak mau kunut, ya dia salah. Tapi kalau dia mengambil mazhab yang mengatakan bahwa dia berdiri untuk memberikan kesempatan bagi yang lain untuk menunaikan kunutnya, dan kunut itu juga nggak harus begini sebenarnya. Kondisi dia iktidal saja dengan tangan di bawah pun bisa dia melafazkan doa kunut. Sehingga memang bijaknya kalau di sebuah masjid yang di situ heterogen gitu, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang macam-macam kan. Nah itu ketika subuh di rakaat kedua setelah ruku itu agak ada jeda gitu. Atau kalau perlu imamnya ganti. Kadang ya dia kunut, kadang ya enggak masalah. Justru masjid itu akan hidup. Jangan masjid dikooptasi oleh satu golongan tertentu. Nanti jadi masalah tuh, agak sensitif kita. Tapi sebenarnya kalau kita semakin ngaji terus, semakin sering, biasa saja yang begitu. Tapi sebagai imam harusnya dia bijak. Dia agak meluangkan waktu sejenak. Karena itu pernah terjadi ya Pak, kasusnya ketika Imam Syafi'i melawat atau berziarah ke tempat Imam Syafi'i, ke tempat Imam Hanafi. Yang mana Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkad kunut itu, sunnah yang sangat dianjurkan, sampai kalau kelewat diganti dengan sujud syahwi. Saking disunahkannya. Jadi sunnah itu ada beberapa grade. Nah, grade paling tinggi sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ketika berkunjung ke tempat Imam Hanafi, beliau nggak melakukan kunut, menjadi imam dan tidak kunut. Ketika ditanya, untuk menghormati satu. Yang kedua, insahhal hadis wa huwa mazhabi. Jadi di Syafi'i itu ada kaidah, kalaulah hadis itu sahih, ya itulah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Artinya kalau ada orang yang kemudian menemukan hadis yang mengatakan bahwa subuh tidak harus pakai kunut, ya tidak masalah tidak pakai kunut. Itu mazhab saya juga, katanya begitu. Termasuk di beberapa hal yang lain. Sehingga kalau konsep imam itu harusnya memang imam itu yang paham kaidah-kaidah seperti itu. Itulah kenapa ada namanya urusan al-a'immah, urusan kepemimpinan dalam sholat jamaah. Yang bagaimana? Yang aqra'uhum, yang bacaannya paling baik, afsahuhum, yang paling fasih, kemudian yang pemahaman afhamuhum, yang pemahaman agamanya paling baik, bukan yang paling sepuh, bukan yang paling senior gitu. Kalaupun ternyata yang paling sepuh, yang paling ini itu adalah ada pada sosok tertentu, ya alhamdulillah kita tinggal ngikut. Tapi yang pasti ketika kita memutuskan untuk sholat berjamaah, wajib bagi kita untuk mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh imam. Konsepnya seperti itu. Nah, adapun untuk kunut tadi, karena kunut itu boleh begini boleh tidak. Kalaupun dia mengambil yang kaidah tidak mengangkat tangan tapi dia ikut berdiri, tidak masalah. Kecuali jika ada imam kunut dia langsung sujud duluan, nah itu baru dia offset tuh, semprit. Kalaupun dia ini ya nyari lah masjid lain yang sekiranya dia nyaman. Sebenarnya dia nggak nyaman juga macam tuh, dia merasa kayak minoritas, yang lain gini semua, aku begini di tengah-tengah kan. Nggak enak juga, rasanya nggak nyaman. Jadi kenyamanan nanti cari masjid lain yang sekiranya dia nyaman. Tapi kan kita dalam beragama nggak sefanatik itu. Untuk apa gontok-gontokan? Kita kunut juga benar, nggak kunut juga benar. Yang nggak benar ya nggak subuh, nongkrong dia. Proses subuh masih di terminal misalnya, itu ya nggak benar. Selama dia mau sholat, mau masuk masjid, mau apapun jenisnya,
asal kaifiyahnya sama.